Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 344 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Heber pasal 12 ayat 2. Demikian dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 174 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus,
Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan setelah pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 249 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran.
Kiranya lanjut umurmu selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 391 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan kor pujian dari Amasion.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Amanginang. Sejenak mari kita dengarkan warta jemaat pada Minggu 24 Maret tahun 2024. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum dengan topik Minggu Idama Naroma Rajami Manopotho. Lihat rajamu datang kepadamu. Nomor 2, berita anak lahir. A. Pada hari Selasa 19 Maret tahun 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Bapak N. Manalu Boru Simanjuntak dari sektor Nasaret. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang B. Pada hari Kamis 21 Maret tahun 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Bapak A. Sinamo Boru Simaremare dari sektor Nasaret. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 3, pemberkatan nikah. A. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yaitu Ricky Johnson Sihite, putra dari Bapak Polmar Sihite almarhum, Ibu Meriati Boruhuta Galung almarhum dari sektor Betfage, alamat Jalan Perumahan Poltak nomor 6, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya dengan mempelai Yuni Ornella Boru Sijabat, putri dari Bapak Kindo Sahat Martua Sijabat, Ibu Nurhaini Boru Situmorang, alamat Jalan Cianjur, Jawa Barat, Jemaat HKBP Cianjur Resort Sukabumi, pemberkatan nikah pada hari Jumat 5 April 2024 di HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Yang B, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yaitu Randi Pakpahan, putra dari Bapak Ronald Waijo Pakpahan, Ibu Emi Boru Napitupulu, alamat Jalan Laksana Perumahan Gria Rumbai, Blok E nomor 2, Jemaat HKBP Rumbai, Resort Rumbai, dengan mempelai Rita Mona Widya Boru Tampu Bolon, putra dari Bapak Parulian Tampu Bolon almarhum, Ibu Dermi Boru Marbun dari sektor Nasaret, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 22 Riau. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 5 April 2024 di HKBP Rumbai, Resort Rumbai. Nomor 4, jemaat bertambah. Pada minggu hari ini 24 Maret 2024, telah bertambah anggota jemaat kita yaitu keluarga Bapak Chandro Ekstrada Pakpahan, Ibu Rinawati Boru Sitompul, beserta satu orang anak mereka, Berliana Liodra Boru Pakpahan. Mereka pindah dari jemaat HKBP Persauran Sorek, Resort Jubilate Sorek, dan mereka tinggal sekarang di sektor Siloam. Marilah kita doakan agar menjadi jemaat yang baik dan takut akan Tuhan. Apabila keluarga tersebut beribadah pada minggu pagi hari ini, kami mohonkan untuk berdiri di tempat. Terima kasih. Yang nomor 5, jemaat belajar. Mulai minggu hari ini 24 Maret 2024, sudah menjadi anggota jemaat belajar di gereja kita, yaitu keluarga Bapak Chandra Adesia Malau, Ibu Putri Ikawarni Boru Purba, beserta satu orang anak mereka yaitu Chelsea Tesalonika Boru Malau. Mereka pindah dari gereja Katolik dan mereka sekarang tinggal di sektor Betania. Marilah kita doakan agar menjadi jemaat yang baik dan takut akan Tuhan. Nomor 6, sakramen baptisan kudus bagi anak yang lahir.
Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya pada hari Minggu yang akan datang 1 April 2024, gereja kita akan mengadakan baptisan kudus bagi anak yang baru lahir agar mendaftarkan ke Sintua sektor masing-masing dengan membawa syarat akte lahir anak dan kartu keluarga. Nomor 7, ibadah kebaktian Pasion 1 dan 2. A. Pada hari Selasa 26 Maret 2024, gereja kita akan mengadakan ibadah kebaktian Pasion 1 bertempat di rumah jemaat atau di sektor masing-masing, masuk pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Yang B, pada hari Kamis 28 Maret 2024, gereja kita akan mengadakan Pasion kedua bertempat di gereja kita, masuk pukul 20 WIB atau pukul 8 malam. Yang nomor 8, kebaktian ibadah sektor di rumah jemaat. Gereja kita akan mengadakan ibadah kebaktian sektor pada hari Selasa 26 Maret 2024 di setiap sektor, masuk pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Jadwal tempat ibadah kebaktian sektor. Sektor Jerusalem di rumah keluarga T. Panjaitan Boru Simaremare dengan alamat Jalan Harapan Jaya. Di sektor Efrata di rumah keluarga D. Pasaribu Boru Nababan, alamat Jalan Satria Puri nomor 1. Di sektor Bethlehem di rumah keluarga M. Parhusip Boru Pandiangan Manang Opung Ririn dengan alamat Jalan Harapan Jaya. Di sektor Jericho tertulis di rumah keluarga T. Pardosi Boru Tumanggor, yang sebenarnya adalah di rumah keluarga Opung Wilona Manalu Boru Sitompul dengan alamat Jalan Dolok Pinapan. Di sektor Galilea di rumah keluarga Opung Nisi Jovanka Panjaitan almarhum Boru Tinambunan dengan alamat Jalan Harapan Jaya Gang Nauli. Di sektor Betfage di rumah keluarga S. Sormin Boru Simanjuntak dengan alamat Jalan Sumatera. Di sektor Kaisarea di rumah keluarga F. Marpaung Boru Pasaribu dengan alamat Jalan Matador Perum Mutiara Jaya. Di sektor Siloam di rumah keluarga H. Marbun Boru Naibaho, alamat Jalan Gereja. Di sektor Nasaret di rumah keluarga D. Hutapea Boru Siburian, alamat Jalan Temu Kasih. Di sektor Genesaret di rumah keluarga Situa A. Sitinjak Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Gereja. Di sektor Betesda di rumah keluarga G. Sitompul Boru Pasaribu, alamat Jalan Harapan Jaya. Di sektor Getsemane di rumah keluarga S. Hutajulu Boru Hutauruk dengan alamat Gang Dame. Di sektor Kapernaum di rumah keluarga R. Huta Barat Boru Simangsong, alamat Jalan Perum Bukit Indah Kulim dekat kantor camat. Di sektor Betania di rumah keluarga K. Tambunan Boru Sihombing dengan alamat Jalan Berum PMP 3 Blok E nomor 48. Selanjutnya peringatan kematian Tuhan Yesus. Pada hari Jumat 29 Maret 2024, yaitu hari peringatan kematian Tuhan Yesus, kita akan beribadah seperti biasa, yaitu Minggu pagi masuk pukul 8 WIB dan Minggu siang masuk jam 10.30 WIB, dan diadakan perjamuan kudus, dan pada pukul 14 atau jam 2 siang diadakan ibadah saat teduh, dan pukul 16 atau jam 4 sore remaja HKBP dan Naposo akan mengadakan kegiatan perjalanan salib
dengan rute dari gereja BNKP Kota, Gereja Kana sampai di HKBP Harapan Jaya. Selanjutnya, buah-buah ijuk. Gereja kita akan mengadakan ibadah buah-buah ijuk masuk pukul 5 WIB atau jam 5 pagi dan dilanjutkan pencarian telur bagi anak-anak sekolah minggu. Selanjutnya ibadah Paskah 1, 2 memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yang A, pada hari Minggu yang akan datang 31 Maret 2024, gereja kita akan mengadakan ibadah Minggu Paskah 1, yaitu Minggu pagi masuk pukul 8 WIB dan Minggu siang masuk pukul 10.30 WIB dan pukul 14 WIB. Anak sekolah minggu akan mengadakan pesta rohani bertempat di gedung sekolah minggu. Yang B, pada hari Senin 1 April 2024, gereja kita akan mengadakan ibadah Paskah 2 di gereja kita ini masuk pukul 10.30 WIB. Selanjutnya jadwal KOR ibadah Minggu 31 Maret 2024. Yang A, pada Minggu pagi di Harapan Jaya, Ama Eksaudi Ina Jetun. B, Minggu siang di Harapan Jaya, Ama Sion Ina Ruth Ina Kamis. Yang C, Minggu sore di Harapan Jaya, Remaja Anak Poso HKBP dan Belajar Anak Sidi. Selanjutnya, Song Leader ibadah Minggu 31 Maret 2024 yang A pada Minggu pagi pukul 8 WIB akan disesuaikan. Yang B pada Minggu siang 10.30 WIB akan disesuaikan. Yang C pada Minggu sore pukul 17 WIB akan disesuaikan. Demikianlah warta Minggu pada hari ini. Apabila ada warta yang kurang jelas termasuk ke dalam biaya mengenai keuangan, boleh diperjelas kepada Sintua sektor masing-masing. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, datang dari rumah kami masing-masing untuk ke rumah-Mu yang kudus ini, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena belas kasihan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih untuk warta jemaat yang telah kami dengarkan pada hari ini dan 1 minggu ke depan. Ada banyak rencana-rencana yang boleh diadakan oleh gereja kami ini Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan untuk memberkati semua rangkaian acara tersebut Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang telah Engkau karuniakan anak Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati tumbuh kembang anak tersebut Tuhan, agar menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan berkati kedua orang tuanya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk jemaat-Mu yang akan melangsungkan rencana pernikahan ya Tuhan, baik itu di warta pertama ya Tuhan. Engkaulah senantiasa memberkati kegiatan ataupun rencana dari anak Huriam tersebut Tuhan, agar setiap rencana tersebut dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih untuk anggota jemaat yang baru, kiranya menjadi jemaat yang baik dan takut akan Tuhan, bersungguh-sungguh dalam mengikut Engkau Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk acara yang akan kami laksanakan memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Tuhan, kami teringat untuk jemaat-Mu yang pada saat ini belum bisa dapat hadir ke gereja-Mu ini ya Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan, agar di minggu-minggu berikutnya
kami dapat berjumpa, memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Dan apabila ada di antara jemaat-Mu yang karena pergumulan atau sesuatu hal yang tidak kami ketahui sehingga mengakibatkan untuk malas datang ke rumah-Mu ini Tuhan, dan juga mengikuti ibadah kebaktian di setiap sektor Tuhan, Tuhanlah senantiasa mengetuk hati dan pikirannya Tuhan, agar boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk negara kami ini Tuhan, negara Indonesia, khususnya kota kami, kota Pekanbaru, tempat kami berdomisili ya Tuhan. Tuhanlah senantiasa memberkati setiap pemimpin kami, dari mulai tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi Tuhan, agar terjadi kedamaian, kerukunan di antara kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk menurunkan hujan dan matahari ya Tuhan tepat pada waktunya, agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami setiap harinya, memenuhi kehidupan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang terus bergumul Tuhan untuk mencari pasangan hidupnya ya Tuhan. Tuhanlah senantiasa menunjukkan pasangan yang tepat untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga terus Tuhan berdoa kepada Tuhan bagi pasangan yang saat ini belum dikaruniakan oleh anak Tuhan Yesus. Engkaulah senantiasa Tuhan yang memberkati setiap keluarga-keluarga agar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami seluruhnya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan yang menjadi penuntun kami untuk kami dapat menjalankan setiap peran yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang jauh dari kata sempurna. Terlebih dahulu kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan yang akan sediakan kepada kami, keluarga per keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1 sampai 3 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Suka
Mari kita bernyanyi Amang Inang dan kita mengumpulkan persembahan. Biarku berjalan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.